Teori out of Africa dan teori out of Taiwan. Teori out of Africa. Penemu teori out of Africa adalah James Watson, berpendapat bahwa makhluk hidup pertama yang muncul di bumi adalah manusia yang mengalami perkembangan hanya di satu wilayah saja. Wilayah tersebut adalah Afrika. Pendukung teori out of Africa didukung oleh seorang ahli genetika yang bernama Max Ingman. Pengertian: menurut teori out of Africa, Homo sapiens atau manusia modern yang ada di Indonesia, bahkan sebagian besar dunia, berasal dari daratan Afrika. Teori yang diciptakan oleh James Watson dan tim ditemukan melalui sebuah penelitian yang menggunakan penelitian DNA mitokondria. Mengapa manusia meninggalkan Afrika? Nenek moyang manusia modern mengalami kekeringan yang mengancam keberlangsungan hidup mereka. Mereka pun berkembang di tanduk Afrika. Dan dari sinilah mereka mengembara dan berlayar. Rute perjalanan tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah Southern Road, yaitu melintasi Selat Bab al-Mandab ke arah tenggara yang tersebar di sepanjang pesisir India, Cina, Nusantara, dan Australia. Rute yang kedua disebut Northern Road, yaitu melewati lembah Nil dari Sinai lalu menyebar ke dataran Eurasia. Ciri-ciri teori out of Africa ada 5. Yang pertama yaitu berburu dan bertani untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, berlayar, merakit perahu, dan teknik-teknik dasar merakit perahu. Yang ketiga, mempunyai kepandaian dalam menghitung rasi bintang. Yang keempat, hidup secara nomaden atau berpindah-pindah. Yang kelima, menggunakan kayu dan bambu untuk bertahan hidup. Kesimpulan: berdasarkan teori out of Africa, manusia purba pada saat itu hidup secara nomaden atau berpindah-pindah. Oleh karena itu, bagi sebagian orang percaya bahwa nenek moyang Indonesia memang berasal dari wilayah Afrika. Hal ini diperkuat dengan adanya bukti bahwa hampir sebagian besar masyarakat Asia memiliki genetika yang sama dengan nenek moyang yang berasal dari Afrika. Teori out of Taiwan. Pengertian: selain teori out of Africa, ada juga teori out of Taiwan yang mengungkapkan bahwa nenek moyang masyarakat Indonesia berasal dari Taiwan atau Kepulauan Formosa. Hal itu dikaitkan dengan adanya pendatang dengan tutur Austronesia yang menjelajahi wilayah barat Madagaskar, timur Pulau Paskah, dan Taiwan, serta Mikronesia di utara. Jalur masuk. Selanjutnya, mereka juga bermigrasi ke Indonesia melalui Filipina ke Sulawesi dan menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan Jurnal Budaya Austronesia di Indonesia bagian barat, dalam kaitannya dengan migrasi out of Taiwan, karya Ketut Wirajnana, persebaran itu terbagi menjadi 2 alur. Ada yang berjalan ke arah barat, yakni ke Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Alur perjalanan mereka di Indonesia bagian barat dikaitkan dengan adanya sebaran beliung persegi, sedangkan alur lainnya, yaitu dari Sulawesi ke Indonesia bagian timur, perjalanan ini dikaitkan dengan sebaran kapak lonjong dan gerabah selip merah. Kebudayaan yang dibawa ketika bermigrasi. Para penutur Austronesia memperkenalkan kebudayaan kepada masyarakat setempat. Oleh karena itu, interaksi budaya dan dalam beberapa hal silang genetika pun tidak dapat dihindari. Salah satu kebudayaan mereka yang paling berpengaruh adalah budaya maritim. Para penutur bahasa Austronesia merupakan bangsa pelaut yang sebagian besar hidupnya dihabiskan di lautan dan bermigrasi dari suatu pulau ke pulau lainnya. Budaya ini kemudian menjadi sebuah ciri khas tersendiri di Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Selain budaya maritim, kebudayaan lain yang dibawa diantaranya bercocok tanam, yaitu seperti padi,
Jemawut, tebu, ubi, dan keladi raksasa. Yang kedua adalah domestikasi ternak, seperti babi, anjing, dan ayam. Yang ketiga, teknologi perkapalan. Yang keempat, pembuatan gerabah. Yang kelima, perhiasan dari kerang. Yang keenam, tenun. Yang ketujuh, kebiasaan makan sirih. Selain itu, ditemukan pula adanya kesamaan linguistik di antara masyarakat di Kepulauan Asia Tenggara, seperti contohnya kata burung, yang dalam bahasa Jawa disebut manuk, sedangkan dalam bahasa Tagalog disebut manok. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masyarakatnya berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu penutur bahasa Austronesia. Bukti sejarah. Penanda identitas penutur bahasa Austronesia yang paling terlihat di Indonesia adalah pemujaan terhadap leluhur. Pemujaan terhadap leluhur ini tercermin dengan penggunaan bangunan megalitik sebagai sarana peribadatan. Selain itu, para penutur bahasa Austronesia juga memiliki budaya bercerita melalui lukisan dinding gua. Lukisan dinding gua merupakan salah satu ciri khas penutur bahasa Austronesia dalam mengekspresikan kisah perjalanan keseharian mereka seperti berburu hewan, bercocok tanam, dan juga ritual penguburan. Proses migrasi yang terjadi seakan menjadi titik balik peradaban manusia di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, karena budaya yang mereka bawa dengan cepat tersebar dan bertahan hingga kini. Sekian tugas saya mengenai teori Out of Africa dan teori Out of Taiwan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.